Pemirsa, Masjid Nabawi menyambut jemaah haji lewat ucapan selamat datang dalam berbagai bahasa. Kalimat sambutan terpampang pada layar di jalan menuju pelataran Masjid Nabawi. Ucapan selamat datang terletak di jalan menuju Masjid Nabawi, tepatnya di pintu 333. Ucapan muncul dalam berbagai bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Turki, Urdu, Melayu, dan Prancis. Dalam bahasa Indonesia, ucapan tersebut bertuliskan selamat datang tamu Allah para pengunjung Masjid Nabawi. Cuaca di Madinah, Arab Saudi kian panas. Jemaah haji diimbau waspada potensi heat stroke dan mengurangi aktivitas pada siang hari. Masuk sore, Mas. Pagi. Cuaca di Madinah semakin hari menunjukkan grafik peningkatan. Setelah sempat berada di kisaran suhu 36 derajat Celcius, pada akhir April, pada awal Mei ini, suhu meningkat di angka 40 derajat Celcius. Diketahui heat stroke merupakan suatu kondisi ketika tubuh mengalami peningkatan suhu secara drastis hingga mencapai 40 derajat Celcius bahkan lebih. Beberapa gejala seseorang terkena heat stroke selain suhu tubuh yang tinggi adalah munculnya gejala pusing, mual, dan muntah serta kejang-kejang. Jika gejala tersebut muncul, para jemaah diimbau segera mencari tempat yang teduh atau menyemprotkan air ke wajah untuk mengurangi suhu tubuh yang tinggi. Warning bagi kita, terutama untuk jamaah lansia dan jamaah yang mempunyai komorbid penyakit. Jadi ini sangat berbahaya. Diharapkan jamaah menghindari aktivitas di luar untuk menghindari terjadi serangan heat stroke ini. Pemirsa, calon haji berusia 103 tahun, Mbah Marjono, tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Meski berumur lebih dari 1 abad, namun kondisi fisiknya cukup stabil. Jemaah haji tertua dari Indonesia, Marjono, yang berusia 103 tahun tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah pada Minggu sore waktu Arab Saudi. Mbah Marjono berasal dari daerah Karanganom, Siti Mulyo, Bantul. Dia tergabung dalam Kloter 9 Embarkasi Yogyakarta. Kedatangan Mbah Marjono disambut langsung oleh petugas haji daerah kerja bandara. Meski berumur lebih dari 1 abad, namun kondisi fisiknya cukup stabil. Mbah Marjono menggunakan alat bantu dengar serta memerlukan suara lantang saat berkomunikasi. Mas Marjono apa kok pengen sini? Pengennya ibadah. Oh ibadah, Masya Allah. Pengen nonton doa apa niki ibadah haji? Iya. Doanya apa mbak doanya? Ya. Doanya jenengan apa niki? Haji doanya apa? Tak niki dah. Nggih, pengen apa? Bukan pengen apa-apa. Pengen ngrung ibadah. Oh iya. Mbah Marjono harus dibopong ketika turun dan naik kursi roda. Sejumlah petugas pun sigap membantu Mbah Marjono dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji tahun ini. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait persiapan jelang puncak ibadah haji 2026, sudah ada rekan Eti Juitasari di Madinah. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta. Ya Eti, sudah berapa kloter jemaah yang berangkat ke Mekah dan tiba di Madinah? Ya, selamat siang waktu Arab Saudi, Nadia dan juga pemirsa. Ini di hari operasional ke-15. Pada tanggal 5 Mei 2026 sudah ada sebanyak 230 kloter yang tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Kurang lebih sebanyak 89.000 jemaah haji Indonesia dengan jumlah lansia 20.000 diantaranya itu sudah tiba dan menempati hotel-hotel di kawasan sekitaran Masjid Nabawi. Dan untuk selanjutnya nanti para jamaah haji akan singgah di Madinah ini selama 9 hari untuk selanjutnya dilakukan pendorogan menuju ke Mekah untuk melaksanakan puncak ibadah haji dengan diawali dengan umrah wajib. Umrah wajib nantinya akan diawali dengan pengambilan mikot atau pengucapan lafal niat
di Masjid Bir Ali. Dan untuk fase kedatangan di fase kedatangan di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz ini akan segera berakhir, Nadia dan pemirsa. Untuk gelombang 1, penerbangan terakhir akan dijadwalkan pada tanggal 7 dini hari. Selanjutnya, gelombang kedua akan tiba di Bandara Mekah atau Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Nanti untuk para jamaah haji yang masuk ke gelombang kedua ini ada beberapa perbedaan pakaian gitu ya. Untuk jamaah haji gelombang kedua, dari mulai embarkasi sudah harus memakai pakaian ihram karena nanti akan mengambil mikot di atas pesawat, yaitu saat pesawat melewati atau sejajar dengan Yalamlam atau garis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Saudi untuk mengambil mikot. Jadi setibanya di Bandara King Abdul Aziz Mekah Arab Saudi, artinya mereka akan langsung melaksanakan umroh wajib. Kembali ke rekan Nadia. Baik, terima kasih Eti Juitasari atas laporannya langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas, semoga ibadahnya lancar dan sehat selalu. Pemirsa, setelah menabung selama 24 tahun, seorang montir panggilan di Kuningan, Jawa Barat akan berangkat haji. Dengan tekad kuat, ia menabung sedikit demi sedikit untuk mendaftar haji. Inilah keseharian Mulyadi, seorang montir panggilan asal Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, saat memperbaiki kendaraan pelanggannya. Mulyadi dikenal ramah dan tak pernah matok tarif untuk membayar jasa montirnya. Dengan penghasilan yang tak menentu, Mulyadi bersama Eli Wahyuni istrinya menabung Rp10.000 sampai Rp20.000 per hari selama 24 tahun untuk dapat berangkat haji. Mulyadi dan istrinya tercatat sebagai jemaah calon haji yang akan berangkat pada 16 Mei mendatang. Ya itu kalau nggak ada yang manggil ya nggak ada penghasilan. Iya, saya kan kalau kerja kan uang ke istri. Saya lah nggak tahu saya istrinya dipakai apa. Tahu-taunya alhamdulillah daftar haji. Nyangka nggak sih Pak sampai? Saya nggak nyangka tuh dari dulu. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya sama suami saya terpanggil tahun sekarang. Alhamdulillah, meskipun 10.000, 20.000 per hari nabung dari tahun 2002 sampai tahun 2014 bisa daftar buat kursi haji. Alhamdulillah. Kisah Mulyadi menjadi inspirasi bahwa penghasilan pas-pasan tidak menjadikan halangan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la